Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani dari kelompok 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan penelitian operasional 2 pada shift 3. Soal yang pertama adalah Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan melayani masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan paspor. Pada sistem pelayanan paspor terdapat satu tahapan pelayanan, yaitu loket pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilayani oleh satu orang petugas. Setiap pemohon paspor yang akan datang akan langsung menuju loket tersebut dan membentuk antrian apabila petugas sedang melayani pemohon lain. Berdasarkan hasil pengamatan selama jam operasional pelayanan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan pemohon paspor adalah sebesar 1,5 pemohon per menitnya. Nah, selain itu, rata-rata waktu pelayanan petugas adalah 2 pemohon. Pola kedatangan pemohon diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama, tingkat intensitas penggunaan petugas pelayanan. Kemudian yang kedua, probabilitas tidak ada pemohon dalam sistem. Kemudian yang ketiga, jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem. Selanjutnya, yang keempat, waktu rata-rata pemohon berada dalam sistem. Lalu, jumlah rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir, waktu rata-rata pemohon menunggu dalam antrian. Nah, baik, pada soal kali ini kita akan menggunakan dua software. Yang pertama, RStudio dan juga PomKM. Oke, jadi kita masuk saja ke RStudio-nya. Oke, dari soal ini kita bisa uh, simpulkan bahwasannya ini adalah struktur antriannya itu adalah single channel, single passe, di mana uh, di sini itu ada satu loket atau satu petugas, kemudian itu hanya untuk satu tahap pelayanan. Jadi masuknya ke struktur antrian single channel, single passe. Kemudian kita masuk ke Syntax RStudio-nya. Yang pertama kita akan install package. Package yang akan kita gunakan itu adalah Queuing. Itu adalah untuk teori antrian. Kemudian setelah kita install, lalu kita aktifkan package-nya dengan library Queuing. Kemudian selanjutnya kita input data. Karena di soal itu adalah servernya satu, nih dilayani satu orang petugas, maka servernya itu adalah satu. Kemudian lambdanya tadi sudah diketahui. Ntar kita bisa lihat. Oke. Nah, ini ya tadi sudah diketahui bahwasannya lambdanya ini adalah 1,5. Kita masukkan, kemudian mu-nya rata-rata waktu pelayanannya itu adalah 2. Lalu kita masukkan server, kemudian lambda dan mu-nya. Kemudian input karena ini adalah modelnya MM1. MM1 ini maksudnya itu ada satu server. Jadi kita pakainya MM1, kemudian querying new input MM1 lambda sama dengan lambda, kemudian mu juga sama dengan mu. Kemudian kita cek data inputnya, cek input MM1 dan kemudian input yang MM1 tadi. Kemudian selanjutnya membuat model antriannya dengan model MM1, queuing model MM1, kemudian nanti yang diinput MM1-nya yang tadi ini. Kemudian menampilkan hasilnya, menampilkan hasil model si MM1-nya. Oke, kita bisa running. Oke, jadi nah ini sudah didapatkan bahwasanya hasilnya adalah kita bisa lihat tadi lambdanya 1,5, mu-nya 2, servernya itu udah 1. Kemudian kita bisa lihat di sini row-nya itu adalah 0,75, P0-nya itu adalah 0,25, LQ-nya 2,25, WQ-nya itu 1,5. Kemudian W-nya di sini ada 2, WQQ-nya itu ada 2, dan LQ-nya itu ada 4. Jadi seperti itu. Itu adalah jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke PomKM. Selanjutnya kita masuk ke PomKM, lalu modul, lalu waiting lines, kemudian new. Kemudian karena kita makainya yang MM1 atau server itu yang 1, pakai kita klik yang MM1. Kemudian ini kita ganti jadi nim. Oke, setelah kita input judulnya, kita klik OK.
Lalu kita masukkan ini. Di sini ada keterangannya, ada lambda, mu, sama servernya. Oke, baik. Jadi tadi kita lihat si lambdanya ini adalah 1,5, mu-nya itu adalah 2. 1,5, mu-nya 2. Nah, ini servernya udah pasti 1 karena kita kliknya tadi yang mm1. Oke, baik, kita bisa solve. Nah, ini hasilnya adalah utilization-nya itu adalah 0,75 sama ya rho-nya tadi di RStudio itu adalah. Nah, ini rho-nya adalah 0,75, P0-nya adalah 0,25. Ya, ini di sini tuh nggak ada P0-nya, jadi langsung LQ-nya. LQ-nya itu adalah 2,25, kemudian WQ-nya itu 1,5. Ini 1,5, L-nya di sini adalah 3 sama ya. Terus juga W-nya di sini ada W-nya itu ada 2. Oke, jadi soal nomor 1 itu sudah terjawab. Tinggal disesuaikan aja. Tadi yang rho-nya itu adalah berapa tadi? Yang rho-nya itu adalah 0,75 atau si tingkat intensitas atau utilisasinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Himaset Department Store merupakan salah satu tos serba yang melayani kebutuhan sehari-hari pelanggan dengan sistem pembayaran di area kasir. Pada layanan kasir tersebut, terdapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir itu adalah sebesar 25 pelanggan per jamnya. Nah, sedangkan setiap kasir ini memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 31 pelanggan per jamnya. Nah, pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama, tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan atau ROW-nya, kemudian probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0-nya, kemudian jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS, kemudian waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistemnya WS, selanjutnya jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya, kemudian waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ-nya. Nah, sama pada soal nomor 2 ini kita akan menggunakan RStudio dan POMQM. Jadi setelah kita membaca soal nomor 2 ini, soal nomor 2 ini termasuk struktur antrian multi channel silpase karena di sini ada 3 kasir tetapi tetap hanya ada satu tahap pelayanan pembayaran gitu. Jadi masuknya ke multi channel single passe. Dan juga lanjut kita ke penyelesaian RStudio-nya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut soal nomor 2. Sama seperti tadi, kita yang pertama kita input datanya terlebih dahulu. Di sini servernya tuh di soal tadi ada 3 server, kemudian juga servernya ada 3 kasir ya, 3 orang kasir, kemudian juga lambdanya di sini adalah rata-rata laju kedatangan pelanggan itu adalah 25-nya, kemudian mu-nya itu adalah rata-rata laju pelayanan yaitu adalah 31. Kemudian pada soal nomor 2 ini kan servernya udah bukan satu lagi ya, jadi lebih dari satu, maka kita makainya MMC. Kemudian input MMC sama seperti tadi queuing mu input MMC lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu. Karena di sini ada C ya MMC, C itu adalah server. Kemudian mengecek data input, kemudian cek input MMC, input MMC yang tadi sudah didefinisikan. Kemudian selanjutnya membuat model antrian, model MMC, queuing, model MMC, sama input MMC yang tadi yang sudah didefinisikan. Kemudian menampilkan hasilnya dengan cara summary model MMC. Oke, kita bisa running soal nomor 2 ini. Oke, baik, didapatkan hasilnya lambdanya itu tadi kan udah diketahui 25, mu-nya 31, servernya itu adalah 3. Nah, kita bisa lihat di sini row-nya atau
Utilitasnya itu adalah 0,26, P0-nya 0,44, Q-nya 0,01, WQ-nya 0,0007, terus juga LE di sini 0,82, W-nya di sini adalah 0,033. Nah, kita bisa bandingkan dengan selanjutnya software POMQM. Oke, kita klik modul, lalu kita klik waiting lines. Oke. Kita klik modul, kita klik waiting lines, kemudian klik new. Nah, karena kita makainya lebih dari satu server, makanya klik MMS. Kemudian kita ketik dulu judulnya. Oke, kalau sudah kita klik OK, lalu kita masukkan di sini informasinya ada lambda, mu, sama servernya. Di sini tadi lambdanya itu adalah 25, lambdanya 25, kemudian mu-nya 31, dan juga servernya itu ada 3 kasir. Oke, kita solve. Nah, ini didapatkan rata-rata utilization-nya itu adalah 0,27, sama seperti di RStudio atau RAW-nya ya. Nah, ini cuma bedanya pembulatannya aja ya. Di sini 0,268, artinya kalau misalkan dibulatkan juga dia akan 0,27. Kemudian selanjutnya ada LQ-nya. LQ-nya itu adalah 0,02. Kita lihat apakah sama ya, beda pembulatannya aja. Di sini 0,019, kalau dibulatkan juga akan 0,02. Kemudian selanjutnya ada L-nya. L-nya itu adalah 0,83. Ya, sama ya, kalau dibulatkan jadi 0,83 juga. Kemudian selanjutnya ada WQ-nya. WQ-nya itu adalah 0 di sini. Di sini juga 0 ya, 0,00 sekian. Terus juga selanjutnya yang terakhir itu adalah W-nya. W-nya itu adalah 0,03. Iya, sama ya. Sama, baik. Oh ya, mohon maaf tadi WQ-nya ini. WQ-nya ini adalah 0,00. Kemudian kalau WQ-nya 0,03. Jadi WQ di sini tuh 0 dan W-nya itu adalah 0,03. Kemudian kita bisa lihat ya, tadi pertanyaannya sudah terjawab dari tingkat intensitasnya itu atau RO-nya itu adalah, jadi tingkat intensitas pengguna sistem pelayanan itu adalah sebesar 0,268. Kemudian juga probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistemnya atau P0-nya P0-nya itu adalah 0,44, kemudian juga LS-nya, di sini LS, WS-nya, LS-nya, itu sudah ada semua. Baik, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.